Hasyim Asy'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar nahdoh pirang-pirang akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari kowe baliyo iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim bali ketemu kalian Kimir, diantar kalian Ki Irfan Kimir derekake Mbah Hasyim Asy'ari dugi ten Habib Hasyim bin Umar, terus langsung mawon Habib Hasyim jawab aku ridho gagian gawe wadah ahli sunnah wal jamaah ya Kiai Hasyim ngadeko arane sesuai sing angen-angenmu Nahdlatul Ulama niku sausul. Saking Pekalongan Mbah Hasyim tekan Mbah Ki Ahmad Khalil Bangkalan isik tekan lapare Ki Mbah Ahmad Khalil Bangkalan wis nyegat terus ngendika Ki Ahmad Khalil putusanku padha karo Habib Hasyim lha iki wong loro kok iso kontak-kontakan padahal Pekalongan Madura Bangkalan urung ana handphone itu hebatipun akhirnya jumeneng lah mangkane peristiwa napa munas pertama duka munas kaping pinten didhawuhake ten Pekalongan marga hormat dateng Habib Hasyim bin Umar. Edisi tanggal 2 Februari tahun 2017 dimuat artikel berjudul Habib Lutfi ungkap dua ulama penting dalam penentuan berdirinya NU. Artikel tersebut kiranya perlu diteliti ulang karena selain tidak mencantumkan tahun peristiwanya, juga terdapat keganjilan. Membaca tulisan tersebut, awalnya penulis tertarik, sebab jika informasi itu benar, maka terdapat kisah lain tentang ihwal berdirinya NU yang akan memperkaya penulisan sejarah NU apalagi bersumber dari seorang tokoh yang membawahi Jamiyah Thariqah. Hanya saja, setelah dicermati, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, ternyata banyak keganjilan. Dari keganjilan yang ada, penulis berbaik sangka dengan berusaha mencari sumber-sumber pembanding yang mungkin saja ada kaitannya. Namun, dari sekian sumber yang penulis telaah, tidak ada yang berkaitan, apalagi yang menguatkan. Mengenai keganjilan yang dimaksud, penulis akan mengurai secara garis besarnya saja. Pada alinea pertama dijelaskan, menjelang berdirinya NU beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram. Para ulama itu menyimpulkan sudah sangat mendesak untuk membentuk wadah bagi terjaganya ajaran Aswaja. Kemudian ulama Haramain melakukan istikharah lalu mengutus Kiai Hasyim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia. Sampai di sini, sudah timbul pertanyaan, apakah saat peristiwa itu, Kiai Hasyim masih mondok di Makkah atau dalam rangka yang lain? Kalau dikatakan, menjelang berdirinya NU, berarti tidak lama selang waktunya dari peristiwa tersebut. Sedangkan di akhir abad 18, yakni pada tahun 1899 Masehi, Kiai Hasyim sudah mulai merintis pesantren di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sehingga, menjelang berdirinya NU, di Paro awal abad 19, beliau sudah menyandang predikat sebagai ulama besar. Dalam kata lain, saat menjelang berdirinya NU, Kiai Hasyim tidak mukim di Makkah. Lantas, keberadaan beliau di Makkah, seperti dituturkan Habib Lutfi, dalam rangka apa? Mungkin dalam rangka yang lain, misalkan sedang berhaji. Tapi apa mungkin? Sebab, pertama, beliau sudah menunaikan ibadah haji, dan 2 kali bermukim di Makkah. Tahun 1892 Masehi, beliau dihadiahi naik haji bersama istri, oleh Kiai Yakub, guru sekaligus mertuanya, lalu mukim di Makkah selama 1 tahun. Kemudian, dalam rentang waktu tahun 1893 Masehi, beliau mondok lagi ke Makkah. Sampai kembalinya ke tanah air lalu mendirikan pesantren. Kedua, saat itu orang naik haji butuh waktu berbulan-bulan karena naik kapal laut. Sementara posisi beliau adalah pengasuh pesantren dan kondisi Indonesia sedang dijajah Belanda.
Karena kemungkinan tersebut di atas rasanya tidak mungkin, penulis selalu mencoba merujukkan pada keterangan Kiai Asad Syamsul Arifin, Situbondo, di mana pada 1923 Masehi terjadi pertemuan para ulama di kediaman Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz di daerah Kawatan, Surabaya, Jawa Timur, membahas masalah aliran baru yang anti mazhab. Salah satu hasil pertemuan itu, diutuslah 4 orang kiai untuk istihoroh di setiap makam Wali Songo, serta 4 orang kiai lagi diutus ke Madinah. Walau dikatakan diutus ke Madinah, bisa saja mampir ke Makkah. Namun, Kiai Asad tidak menyebut kehadiran Kiai Hashim dalam pertemuan itu, serta tidak menyebut nama-nama kiai yang diutus ke Madinah. Karenanya, sulit diidentifikasikan dengan keterangan Habib Lutfi terkait dengan pertemuan ulama di Masjidil Haram yang kemudian mengutus Kiai Hashim pulang ke Indonesia. Menilik uraian penulis di atas ini, mungkin pembaca menilainya masih agak remang-remang. Selanjutnya mari kita elaborasikan dengan penjelasan Khairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Dalam buku tersebut dijelaskan, pada 1924 Masehi, ketika pertahanan Raja Syarif Hussein mulai lemah atas serbuan pasukan Abdul Aziz Al-Saud di Hijaz, Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan gagasan kepada Kiai Hashim, selaku guru dan ulama terkemuka saat itu, untuk membentuk wadah bagi ulama Aswaja. Mendapat gagasan itu, Kiai Hashim tidak serta-merta merestuinya. Walau beliau menerima, namun ditanggapi dengan sangat hati-hati, sebab jika salah mengambil keputusan, bisa berakibat fatal. Menurut Kiai Asad Syamsul Arifin, walau gagasan itu diterima, namun sebagai ide atau wacana, Hadratus Syekh ingin melapor dulu kepada Allah melalui istihoroh. Kenyataan seperti diungkap di atas, terbalik dengan sikap Kiai Hashim, seperti diceritakan Habib Lutfi, ketika beliau diutus pulang ke Indonesia untuk menemui Habib Hashim dan Syekhona Khalil, yang ternyata beliau berdua menyetujui, dengan catatan, tapi tolong saya jangan ditulis. Hingga akhirnya, Kiai Hashim Asy'ari pun merasa lega dan puas. Nah, jika informasi ini benar, semestinya Kiai Hashim langsung mendirikan wadah bagi terjaganya ajaran Aswaja tersebut, bukan atas gagasan dari Kiai Wahab. Sebab, beliau sudah menerima mandat dari ulama di Haramain, serta direstui pula oleh Syekhona Khalil, selaku gurunya. Atau setidak-tidaknya, ketika beliau menerima gagasan dari Kiai Wahab, bak gayung bersambut, karena sebelumnya sudah mendapat mandat dan restu. Tapi faktanya, Kiai Wahab harus menunggu lama, yakni antara tahun 1924 sampai awal 1926 Masehi, untuk mendapat restu dari Kiai Hashim. Khairul Anam dan Kiai Asad menjelaskan, Kiai Hashim merestui gagasan Kiai Wahab, setelah beliau mendapat jawaban dari istihorohnya melalui isyarah dari Syekhona Khalil. Selengkapnya dapat dibaca dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU 1985. Penjelasan di atas kiranya sudah cukup terang. Agar jadi benderang, sekarang kita coba mencari kemungkinan lain. Misalkan, mungkin saja peristiwa di Masjidil Haram itu terjadi pada tahun 1924 Masehi, atau setelah Kiai Wahab menyampaikan gagasannya, dan atau pada tahun 1925 Masehi, alias menjelang bulan-bulan berdirinya NU, sebagaimana Habib Lutfi mengatakan, menjelang berdirinya NU. Hal ini bisa dijawab sebagai berikut. 1. Pada tahun 1924 Masehi, sedang terjadi perang antara pasukan penguasa setempat, Raja Hussein, menghadapi serbuan pasukan keluarga penguasa Najd, Abdul Aziz As-Saud. Apa mungkin dalam situasi perang Kiai Hashim berangkat ke Makkah? Belum lagi jika bicara soal alat transportasi yang masih menggunakan kapal laut, serba tidak mudah. 2. Sebagaimana uraian di atas, Khairul Anam menulis, pada tahun 1924 Masehi Kiai Wahab menyampaikan gagasannya kepada Kiai Hashim. Dalam rekaman ceramah Kiai Asad Syamsul Arifin, yang penulis miliki, beliau menjelaskan, pada tahun 1924 Masehi, 2 kali diutus Syekhona Khalil menemui Kiai Hashim di Tebuireng, Jombang. Pertama, untuk mengantarkan tongkat. Yang kedua, mengantarkan tasbih. Untuk kepergiannya yang kedua menemui Kiai Hashim, Kiai Asad mengatakan, tahun 1924 akhir. Ini artinya, dalam rentang waktu tahun 1924, Kiai Hashim berada di tanah air. 3. Kalau peristiwa di Masjidil Haram itu terjadi pada tahun 1925 Masehi,
Di tahun ini, tepatnya tanggal 24 April Syekhona Khalil wafat setelah sebelumnya beliau sakit. Apa mungkin tahun 1924 akhir, Kiai Hashim masih di Tebuireng. Kemudian awal 1925, beliau bertolak dari Makkah ke tanah air, lalu menemui Habib Hashim di Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya menemui Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Selain persoalan biaya, bagaimana dengan lamanya perjalanan pulang pergi Makkah Tebuireng, baik perjalanan darat atau ketika naik kapal laut yang bisa berbulan-bulan, serba tidak mudah. Belum lagi persoalan lain, tahun 1925 Masehi, Hijaz dikuasai Abdul Aziz As-Saud yang melarang berbagai kegiatan aswaja.